warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, di 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Ketika masuk kepada 10 malam yang terakhir, baginda Nabi Muhammad SAW meningkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebutkan ketika masuk kepada 10 malam yang terakhir, maka Nabi melakukan 3 hal. Yang pertama, idza dakhalal ashra shadda mi'zarah, yaitu mengencangkan ikat kain sarungnya, dalam artian menjauhi istri-istrinya dengan tujuan agar lebih fokus menjalankan, meningkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Rasulullah di 10 malam terakhir itu? Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah i'tikaf. Kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Kata Aisyah, Rasulullah itu ketika masuk pada 10 malam yang terakhir, maka ia akan melakukan iktikaf hatta tawaffahullah, hingga Rasulullah wafat. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar yang terdapat di 10 malam terakhir itu tidaklah bisa diraih, tidaklah bisa dicapai kecuali dengan keseriusan dan kesungguhan. Kalau kita mendapatkan malam itu, maka samalah halnya kita dengan beribadah selama 83 tahun lamanya. Kalau kita lihat keadaan orang-orang sekarang, itu jarang sekali ada yang beribadah sampai umur 83 tahun. Usia 60, 70, itu kesehatan sudah mulai menurun, penglihatan sudah mulai menurun, daya ingat sudah mulai menurun, sehingga akhirnya membuat seseorang sulit untuk melaksanakan ibadah. Sebenarnya hadirin, keadaan-keadaan manusia itu sudah Allah jelaskan di Quran surah Ar-Rum ayat 59 itu. Alladzi khalaqakum min ba'di dha'fin. Allah yang telah menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin. Sesudah dalam keadaan lemah itu Allah menjadikan kamu kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin di'fa wa syaybah. Sesudah dalam keadaan kuat itu kamu lemah kembali dan beruban. Karenanya hadirin, sahabatku yang dirahmati oleh Allah, kesempatan Ramadan yang datang kepada kita saat ini haruslah kita manfaatkan dengan terus-menerus meningkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Karena kebiasaan-kebiasaan beribadah di bulan Ramadan itu, begitulah gambaran 11 bulan yang kita akan jalani selepas Ramadan, pasca berakhirnya Ramadan. Karenanya hadirin, marilah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah wahya lailah, yaitu menghidupkan malam-malamnya. Salah satunya adalah dengan qiyamul lail, yaitu salat malam. Man qama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu taqaddama min dzambi. Siapa di antara kamu yang menghidupkan qiyamul lail, salat malam, atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan hari ini kewajiban berpuasa bagi kita di siang hari. Dan baginda Nabi Muhammad SAW telah menyunahkan kita untuk menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan sholat malam.
Siapa di antara kita yang bisa mengerjakan kedua hal tersebut, maka baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang kedua. Kemudian masuk kepada yang ketiga, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah wa aiqaza ahla, yaitu membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Nabi membangunkan keluarganya? Rumah Nabi bersebelahan dengan masjid. Disebutkan dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau hanya keluar iktikaf untuk membersihkan dirinya. Pernah suatu ketika Nabi mengeluarkan kepalanya ke dalam rumahnya, karena kebetulan rumah Nabi berada di samping masjid. Maka Aisyah pun menyisiri rambut Nabi, merapikan baju Nabi, membersihkan baju Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Karenanya hadirin, di penghujung Ramadan ini mari kita tingkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan perintah itu. Karena predikat takwa yang didapat bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu hanya bisa didapat kecuali dengan melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya inilah tausiah yang singkat ini, mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan, keilmuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.